Тихий бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi ada sebuah rumah nomor 12 yang ditinggalin sama penghuninya. Pelan-pelan rumah ini berubah jadi pusat legenda urban yang serem banget. Ini bukan sekedar cerita tentang rumah kosong biasa, ini cerita tentang sesuatu yang menetap di dalamnya. Awalnya nih, setelah rumah itu kosong, para tetangga mikirnya akhirnya bakal tenang lagi. Suara-suara aneh bakal berhenti, perasaan gak enak pas lewat depan rumah itu juga bakal hilang. Ya, mereka berharap semuanya bakal normal lagi lah. Tapi ternyata mereka salah besar. Justru mimpi buruk di rumah nomor 12 itu baru aja mau dimulai. Soalnya setelah hening sebentar, keanehannya justru baru benar-benar mulai. Sesuatu yang lebih teratur, lebih konsisten, dan jauh lebih bikin resah. Awalnya sih kejadiannya kecil-kecil aja, tapi terjadi terus-terusan. Bukan lagi suara-suara random atau penampakan sekilas. Ini tuh udah kayak sebuah ritual. Sebuah pola yang justru bikin ngeri karena presisinya itu loh. Dan pola ini pusatnya cuma satu. Sebuah anomali spesifik yang terjadi tiap malam, nggak pernah absen. Semacam pertunjukan kecil dari kegelapan. Jam 2:12 dini hari. Coba deh, inget-inget waktu ini. Karena inilah jam keramatnya. Disinilah semuanya dimulai, setiap malam. Tepat di jam itu, lampu teras di rumah kosong nomor 12 tiba-tiba nyala sendiri. Nah, ini tanda pertama buat warga sekitar kalau rumah itu ya nggak benar-benar kosong. Dan yang bikin makin aneh, presisinya itu loh. Lampunya itu nyala nggak pernah lebih atau kurang dari tepat 1 menit. 60 detik yang rasanya lama banget di tengah malam. Setelah 1 menit pas, lampunya mati. Klik, gelap lagi. Seolah-olah nggak ada apa-apa yang terjadi, ritualnya selesai, sampai ketemu besok malam lagi. Nah, misteri lampu ini jadi makin serem waktu CCTV dari minimarket dekat situ gak sengaja ngerekam sesuatu yang jauh lebih ngeri. Tepat di jam 2:12. Sesuatu yang ngasih konteks ke ritual lampu ini. Dan di rekaman itu kelihatan sesuatu yang bikin merinding. Tepat sebelum lampu nyala, kamera nangkep bayangan anak kecil. Dia cuma berdiri kaku di depan pagar rumah. Diem aja, kayak lagi nungguin sesuatu. Pertanyaan gedenya kan gini, kemana perginya bayangan itu pas lampunya nyala? Harusnya kan kalau ada cahaya, bayangan justru makin jelas ya kan? Tapi ini enggak. Bayangannya malah hilang, lenyap gitu aja. Seolah-olah dia bukan dipantulin sama cahaya, tapi malah masuk ke dalam rumah. Kayak lampu itu jadi sinyal buat dia udah boleh pulang. Cerita ini kan akhirnya nyebar ya. Sampailah ke kuping seorang YouTuber horor lokal, namanya Arga. Dia ngerasa tertantang dong. Akhirnya dia mutusin buat nyelidikin sendiri rumah nomor 12. Niatnya sih buat ngebuktiin kalau semua ini cuma omongan warga aja. Pas dia masuk, ya Arga nemuin hal-hal yang wajar lah di rumah kosong. Banyak debu, baunya apek, ruang tamunya kosong melompong. Tapi ada yang aneh. Dia ngerasa rumah itu sempit banget, klaustrofobik gitu. Seolah-olah dindingnya makin dekat. Terus dia nemu detail yang bikin ngeri. Ada bekas cakaran di pintu dapur. Tapi cakarannya dari sisi dalam. Dan puncaknya di tengah-tengah hening. Pas kameranya masih nyala, Arga dengar suara bisikan pelan banget. Hampir kayak angin. Bisikannya bilang, lampunya jangan dimatiin. Arga langsung noleh dong. Kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi pas dia lihat lagi ke layar kameranya, di pantulan kaca lemari, jantungnya kayak mau copot. Ada 4 sosok hitam berdiri persis di belakang dia. Gak pakai mikir, dia langsung lari keluar dari situ. Besoknya, Arga ngelakuin sesuatu yang gak ada yang nyangka. Dia nekat ngupload video hasil penjelajahannya itu. Video yang ternyata jadi siaran terakhir dia. Videonya berdurasi 12 menit. Judulnya aja udah bikin merinding. Aku masuk rumah nomor 12 terakhir. Video ini langsung viral, tapi bukan cuma karena rekaman Arga yang ketakutan. Penonton yang matanya jeli nemuin ada yang aneh lagi di video itu. Tepat di menit kedua lewat 12 detik, angka yang sama persis kayak ritual lampu. Audionya berubah total. Suara Arga hilang dan digantiin sama
sesuatu yang lain. Yang kedengeran itu bukan satu suara, tapi beberapa suara bisik-bisik barengan, seolah dari banyak mulut sekaligus. Mereka bilang kalimat yang sama. Akhirnya ada yang pulang. Dan sejak video itu diupload, Arga bener-bener ngilang. Nggak ada video baru, nggak ada kabar sama sekali. Judul videonya jadi kenyataan. Dia beneran nggak pernah kembali. Nah, setelah Arga hilang, sesuatu di rumah nomor 12 itu berubah. Pola yang tadinya kaku dan presisi, sekarang jadi lebih berani, lebih nggak bisa ditebak. Coba deh kita bandingin. Dulu, lampu terasnya cuma nyala tepat 1 menit kan? Sekarang, kadang-kadang lampunya bisa nyala semalaman suntuk. Seolah-olah penghuninya udah nggak perlu ngumpet-ngumpet lagi pakai jadwal. Kan udah ada tamu. Dan ini bagian terakhir yang paling bikin bulu kuduk berdiri. Kata warga sekitar, kalau kamu nekat berdiri di depan pagar rumah itu kelamaan pas malam-malam, kamu bakal denger bisikan dari dalam, bukan bisikan random lagi, tapi undangan langsung buat kamu. Kalau sudah tahu kami di sini, kenapa belum masuk?